Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di saat ini, di hari ini. Kalau menurut hari yang saya buat itu adalah hari Senin, tanggal 15 Maret 2021. Beberapa hari yang lalu saya sudah mengupload bagian pertama dari sharing saya tentang Santa Teresia Avila, persisnya tentang bukunya yang pertama, yaitu tentang tentang Libro della Vita atau buku kehidupan. Nah, pada saat ini saya ingin meneruskan sharing saya tentang pembelajaran saya berkaitan dengan Il Libro della Vita atau buku kehidupan ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum melihat bagian yang pertama, silakan Anda dengan bebas bisa download dari YouTube bagian yang pertama tersebut. Terlebih dahulu sekarang saya akan men-sharingkan dahulu slide-nya. Ya, jadi buku ini sekali lagi berjudul Il Libro della Vita atau buku kehidupan dari Santa Teresia Avila. Sebagai ringkasan dari bagian pertama yang sudah saya berikan, kita bisa melihat bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, menurut Santa Teresia Avila, itu sebenarnya adalah suatu persahabatan, suatu perjalanan dari dua orang yang saling bersahabat satu dengan yang lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh Santa Teresia Avila melalui dua hal. Yang pertama melalui kesaksian hidupnya, bagaimana pengalamannya dia sendiri bersahabat dengan Allah, saling memandang dalam kasih antara Allah memandang Teresa dan Teresa memandang Allah. Jadi itu adalah pengalamannya sendiri akan Allah. Kemudian yang kedua melalui ajaran-ajarannya. Satu poin penting yang dikatakan oleh Santa Teresia di dalam ajaran itu adalah apa? Hendaknya kita menjadi pelayan dari kasih Allah. Kalau kita jatuh cinta, Bapak Ibu yang sudah menikah atau mungkin ada adik-adik atau teman-teman yang masih belum menikah, tapi sudah punya pacar. Kalau misalnya sedang jatuh cinta, pasti ada kasih, saling mengasihi di antara dua orang ini. Kalau mengasihi, pasti satu dengan yang lain akan berusaha saling melayani, saling memberikan yang terbaik satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu pasti mengakui akan hal ini, ya, tidak bisa disangka lagi. Nah, menjadi pelayan dari kasih Allah ini bisa direalisasikan. Pelayan dari kasih Allah bukan dari kasih satu dengan yang lain di antara pasangan manusia, tapi pelayan dari kasih Allah itu bisa direalisir kalau kita memiliki dan menjaga selalu hidup doa. Karena apa? Dalam definisi yang pada bagian pertama saya katakan, doa itu adalah menjaga posisi saling memandang antara kita dengan Allah. Kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita akan selalu berusaha atau ingin selalu berada di sisinya, selalu. Manusia biasanya pacaran zaman sekarang, saya yakin sampai zaman sekarang juga masih begitu. Malam minggu itu saat yang khusus kalau orang yang sedang jatuh cinta. Kalau antara manusia, hanya malam minggu. Tapi kalau dengan Allah, itu harus setiap saat. Karena apa? Kita manusia yang lemah. Kita butuh selalu untuk mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Yang secara konkret, secara real, dengan mata kita yang konkret ini, kita tidak bisa melihat. Kita hanya bisa melihat, bisa merasakan kehadiran Allah itu selalu di dalam. Ya, karena itu dikatakan oleh Santa Teresia Avila bahwa
menjadi pelayan dari kasih Allah itu hanya bisa direalisir kalau kita memiliki dan menjaga. Nah, ini adalah ringkasan singkat dari bagian yang pertama dari sharing. Sekarang kita akan melanjutkan pembicaraan ini atau sharing saya ini dengan ajaran Santa Teresia Avila. Sangat menarik, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti terus, Bapak Ibu akan melihat sungguh menarik. Selama ini mungkin banyak di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang mendengar, Teresia Avila itu susah, Teresia Avila itu sulit. Enggak. Sangat-sangat konkret, sangat-sangat logis. Ya, ajaran Santa Teresia Avila ini. Kalau kita lihat satu persatu, dia menulis dengan sangat indah sekali. Pertama, kita akan melihat ajaran Santa Teresia Avila berkaitan tentang doa dan hidup rohani. Tadi sudah disinggung dengan singkat tentang apa itu doa, yaitu posisi saling berpandangan dengan Allah. Tapi kita akan melihat secara lebih mendalam lagi di sini, apa itu doa, apa itu hidup rohani. Ada 4 hal besar, ya. Ada 4 hal besar di dalam ajaran Santa Teresia Avila tentang doa dan hidup rohani. Pertama, kita akan melihat tentang arti dan pentingnya doa. Kemudian yang kedua, kita akan melihat 4 tingkat hidup doa. Yang ketiga, kita akan melihat bahwa hidup rohani itu bersifat kristologis. Apa itu kristologis? Kristologis kita melihat dari kata pertamanya, dari 2 suku kata pertama, Kristo, yang diambil dari istilah Kristus. Logis bisa berkaitan dengan akal budi atau mengarah. Ya. Jadi hidup rohani itu kristologis, itu artinya apa? Hidup rohani itu harus dijiwai sepenuhnya, harus bersifat mengarah kepada Kristus. Itu artinya bahwa hidup rohani itu kristologis. Kemudian di bagian terakhir kita akan melihat tentang bagaimana pembagian buku dari Santa Teresia Avila ini yang membantu kita untuk mengerti dengan mudah tentang ajaran semuanya tentang hidup doa dan kristologis. Ya, tentang hidup doa yang kristologis ini. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama. Arti dan pentingnya doa. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di gambar slide ini, ada gambar hati dan ada gambar manusia yang sedang berlutut dan berdoa. Kenapa saya mengambil gambar hati untuk melambangkan Allah? Karena Allah pada dasarnya adalah kasih. Kasih yang keluar benar-benar dari hati Allah sendiri, dari jiwa Allah sendiri untuk mencintai manusia. Bapak Ibu bisa melihat nanti di dalam kitab Injil Yohanes bab 15 ayat 15 bahwa Allah itu adalah kasih. Dan terlebih dahulu Allah itu mengasihi manusia. Ya. Jadi bukan manusia yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi manusia. Ya. Nah, apa kemudian yang dilakukan oleh manusia untuk membalas kasih itu? Santa Teresia mengatakan satu-satunya yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menjawab kasih Allah itu adalah dengan melakukan doa. Ya, dengan berdoa. Caranya bagaimana? Cara berdoa menurut Santa Teresia Avila ini. Tadi saya sudah katakan bahwa hidup rohani itu bersifat kristologis. Artinya dijiwai dan selalu terarah kepada Kristus. Nah, Santa Teresia mengkaitkan doa, cara berdoa yang efektif menurut Santa Teresia adalah doa yang dihayati dan dihidupi oleh Yesus sendiri sebagai model dan guru doa itu sendiri. Ya. Jadi doa ini kalau kita lihat di dalam hidup Yesus itu menjadi hubungan antar pribadi di dalam iman, kasih, dan pengharapan.
Kalau Bapak Ibu melihat di dalam kitab suci, bagaimana Yesus itu setiap kali selalu naik ke gunung dan berdoa. Pada waktu dia mengalami kesulitan, pada waktu dia mengalami penderitaan, dia selalu naik ke gunung dan berdoa. Itu menunjukkan apa? Imannya. Walaupun dia adalah anak Allah yang sesungguhnya, kalau kita mah anak angkat, ya, dia adalah anak Allah yang sesungguhnya, tetapi dia juga adalah manusia. Dia adalah manusia, sungguh-sungguh manusia, dan dia Allah dan sungguh-sungguh. Ya. Maka dia juga memiliki iman kepada Allah. Kemudian yang jelas juga terlihat di sini adalah kasih. Bagaimana kasih Yesus kepada Bapa, kepada Allah Bapa. Yesus sebagai Allah Putra mengasihi Allah Bapa. Itu ditunjukkan dalam banyak kesempatan. Kemudian juga apa? Pengharapan. Bagaimana Yesus sungguh berharap kepada Allah Bapa. Yang benar-benar terlihat di dalam kitab suci adalah seruan Yesus, doa Yesus pada waktu Yesus ada di salib. Pada waktu sebelumnya dia berdoa di Taman Getsemani, dia juga menyatakan, Tuhan, betapa inginnya aku supaya piala ini berlalu daripada. Tetapi dia tahu buah dari apa yang akan dia lakukan dengan meminum cawan yang harus dia minum pada saat itu. Dan itu adalah pengharapan yang terbesar dari Yesus, yaitu apa? Keselamatan manusia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi doa menurut Santa Teresia Avila, doa yang benar-benar efektif, doa yang luar biasa, itu adalah doa yang dihayati dan dihidupi oleh Yesus sendiri. Jadi Yesus adalah model dan guru doa. Jadi doa itu adalah tindakan membalas kasih Allah yang harus diwujudkan secara konkret dalam tindakan-tindakan. Ya. Misalnya, pertama, kita harus memberikan waktu secara pribadi, khusus, dan lebih. Kita punya waktu 24 jam satu hari, Bapak Ibu yang terkasih. Masa sih 10 menit atau 15 menit satu hari nggak ada waktu? Dan apakah doa itu hanya Bapa kami salam hati? Cuma hafalan seringnya. Kalau kita hanya berdoa dengan rumusan-rumusan doa yang ada, saya tidak mengatakan itu jelek, Bapak Ibu. Ya, saya tidak mengatakan itu doa yang jelek, itu doa yang bagus karena doa Bapa kami Yesus sendiri yang. Tetapi bukan hanya sekedar dihafal, tapi kita juga melakukan menghayati doa. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hubungan antar pribadi, kita lihat contohnya di dalam hubungan antar pribadi sesama manusia. Misalnya A dan B, dalam hubungan pribadi ini, komunikasi yang terjadi di antara A dan B, apakah hanya A yang selalu ngomong terus, ataukah hanya B yang selalu ngomong terus? Jadi kalau A ngomong terus, B hanya disuruh diam. Atau kalau B itu ngomong terus, A itu hanya boleh diam. Suruh dengerin. Padahal A, B ini bukan patung yang hanya bisa mendengarkan, tapi juga pribadi. Kalau satunya patung, itu bukan hubungan antar pribadi, Bapak Ibu. Ya, jadi komunikasi yang terjadi di antara dua orang itu harus komunikasi yang bersifat dialog. Jadi A ada kesempatan ngomong, B juga ada kesempatan ngomong. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Allah. Selama ini mungkin kalau doa itu kita hanya ngomong terus.
Apalagi kalau doanya hanya hafalan ya Bapak Ibu ya. Ngomong terus. Tuhan hanya diminta diem. Tuhan duduk, saya mau ngomong. Setelah kita selesai ngomong, bye. Terima kasih Tuhan. Hanya gitu. Bukan doa yang bersifat dialog. Doa yang bersifat dialog atau kita itu adalah doa yang dimana kita memberi kesempatan kepada Allah juga berbicara kepada kita. Nah, kalau kita sudah melihat sering juga di antara manusia, komunikasi yang dialogis itu juga susah, ya, kita susah untuk mendengarkan orang lain. Mendengarkan Allah itu jauh lebih sulit, Bapak Ibu. Dengan manusia yang ada di depan kita aja susah, apalagi dengan Allah yang hanya bisa kita lihat di dalam doa, bisa kita rasakan di dalam doa. Jadi, kita harus memberikan waktu kita secara pribadi, secara khusus dan lebih. Doa yang bagaimana ini? Contoh, misalnya dengan doa hening. Pernah dengar ya, Bapak Ibu, tentang istilah doa hening? Kapan-kapan saya akan membuat juga tentang pengajaran tentang hal ini, tentang doa hening. Saya mau sharing juga tentang pengalaman saya berdoa, belajar tentang doa hening ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, dengan doa hening. Jadi kita mau hening, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saat itu kita ngomong, Tuhan, saya mau diam di hadapan-Mu. Saya mau hening di hadapan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap untuk. Nah, ini kita berusaha memberikan waktu kepada Tuhan secara khusus. Masa sih 10 menit gak bisa Bapak Ibu? Ya. Kita punya waktu satu hari 24 jam loh. 24 jam. 10 menit aja awalnya. Jadi kalau 10 menit ini benar-benar Bapak Ibu praktekkan setiap hari, Bapak Ibu akan merasakan waktu itu menjadi sangat. Nanti akan kita tambah. Dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya kita akan menambah waktu. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian tindakan kedua. Banyak juga kita melihat misalnya, kalau kita sudah menjalankan hidup doa, mulai menjalankan hidup doa, misalnya mau hening di hadapan Tuhan, berbicara secara pribadi dengan Allah, kita akan mulai muncul kerinduan juga untuk menyendiri. Ya. Menyendiri hanya dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita punya waktu hanya untuk berdua dengan Allah. Kita bisa berbicara dengan bebas dengan Tuhan, dan Tuhan juga akan berbicara di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, hal ini ditunjukkan oleh Santa Teresia di dalam buku. Kalau kita melihat apa yang sudah diajarkan oleh Santa Teresia di sini, kita bisa melihat beberapa hal, beberapa sifat atau beberapa karakter yang utama dari doa. Yang pertama, bahwa doa itu membutuhkan kesetiaan. Kenapa? Kesetiaan, ketekunan. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Menjadi hening itu tidak hanya cukup hanya 1-2 hari. Kita perlu melatih diri kita. Kita perlu melatih diri kita untuk selalu belajar menjadi hening di hadapan Allah, membiarkan Allah bekerja dalam diri kita dan berbicara kepada kita. Itu membutuhkan kesetiaan, membutuhkan tekun. Walaupun 10 menit, kalau misalnya ada banyak gangguan, misalnya baru 1 menit, baru 2 menit, oh iya, listrik di bawah belum saya. Oh iya, saya masih ada pekerjaan. Oh iya, kemarin saya mau beli ini, kok belum beli ya? Bisa. Kalau sudah begitu, kita berusaha kembali lagi.
Dan itu harus dilakukan terus-menerus. Bukan hanya 1-2 hari. Tuhan yang menentukan kita bisa masuk dalam keheningan itu. Kita berusaha dan Tuhan akan melihat usaha. Jadi kita dibutuhkan dari kita kesetiaan dan kegiatan. Tadi saya sudah menjelaskan, kadang ada gangguan dan sebagainya, itu menunjukkan ada suatu sifat yang dinamis. Kadang kita mengalami kesulitan, tapi pada saat-saat tertentu kita merasakan sungguh-sungguh Tuhan itu hadir dalam. Dinamis ini ditunjukkan juga dengan bahwa dalam doa hening itu ada 2 pribadi yang ada di dalam doa hening, kita dan Allah. Ada gerakan yang dinamis antara kita dan Allah di dalam doa. Kemudian juga karakter yang kedua dari doa ini. Doa ini adalah suatu persahabatan yang eksklusif. Eksklusif artinya apa? Hanya kita dengan Allah. Persahabatan antara kita dengan Allah. Hanya kita dengan Allah lebih dulu. Dan doa itu adalah doa yang bersifat persahabatan yang dialogal secara mendalam. Dialogal dari kata dialog, berarti ada saling keterbukaan, saling berbicara satu dengan Tuhan. Di sini saya memberi contoh misalnya doa Yesus yang kemudian akan bisa membawa kita masuk ke dalam Tuhan. Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar tentang istilah doa Yesus ya. Doa Yesus, doa yang hanya melafalkan nama Yesus. Kita berusaha memusatkan perhatian kita, hati kita dengan nama Yesus, pada nama Yesus. Jadi dengan nafas kita, pada waktu kita tarik nafas, Y, pada waktu kita hembuskan nafas, sus. Jadi, Y, sus. Kita ulangi terus. Ya, Bapak Ibu. Dengan memperhatikan fokus pada nafas ini, kita ucapkan Yesus. Jadi, kita berusaha mengundang Yesus masuk dalam. Nafas ini adalah bagian utama dari manusia ya. Kalau kita tidak bernafas, kita tidak ada. Jadi karena ini bagian utama, prinsipil yang kalau tidak ada ini manusia nggak bisa hidup, kita mau masukkan Yesus di situ. Kita mau masukkan Yesus dalam diri kita. Dan ini membutuhkan ketekunan, kesetiaan. Jadi Bapak Ibu, di sini Santa Teresia mengajarkan bahwa kita harus setia, tekun. Artinya apa? Kita harus punya mentalitas bahwa kita harus selalu berdoa. Harus berdoa. Saya katakan tadi, 1 hari coba 10 menit aja. Nanti lama-kelamaan Bapak Ibu akan merasakan waktu 10 menit itu kurang. Nanti akan ditambah sendiri. Ya, Bapak Ibu. Jadi, memupuk mentalitas untuk berdoa itu sama dengan memupuk hubungan persahabatan. Persahabatan kita dengan Tuhan. Karena apa? Kalau kita memupuk mentalitas untuk berdoa, maka kita akan sering bertemu dengan Tuhan. Bertemu dan berduaan dengan Dia yang mencintai. Ini bagian ajaran yang pertama tentang dari Santa Teresia Avila. Jadi doa menurut Santa Teresia Avila itu adalah proses ya Bapak Ibu. Makanya dikatakan kita harus setia dan tekun karena ini proses. Proses sepanjang hidup kita, bukan hanya 1-2 hari. Proses secara progresif. Progresif artinya apa? Selalu maju ke depan. Ya, proses yang mengarahkan kita maju ke depan. Asal ada kesetiaan dan ketekunan. Proses secara progresif dari karya Allah dalam jiwa kita. Jadi, Allah bekerja dalam diri kita, mengarahkan diri kita selalu, berbicara kepada kita di dalam diri kita. Dan ini akan berbuah, akan terus maju ke depan.
asal kita sungguh-sungguh. Dan ini kemudian Santa Teresia Avila menggambarkannya, ya, supaya kita mudah mengerti. Santa Teresia Avila itu menunjukkan dengan proses bagaimana kita akan mengairi kebun bunga dan buah. Ya. Jadi bagaimana proses kita mendapatkan air untuk menyiram kebun. Yang makin lama akan makin mudah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Ini gambaran yang bisa saya berikan. Saya mencoba memberikan yang paling mudah, gambaran yang paling mudah, yaitu cara mencari air untuk kebun jiwa kita sendiri. Ada 4 cara. Yang makin lama itu makin mudah, Bapak Ibu. Cara yang pertama itu adalah apa? Kita harus mencari dulu. Kita harus menggali. Kalau sudah menemukan, wah, di sini ada air nih, gali. Setelah gali, airnya keluar, masih kotor. Jadi apa? Kita harus menyaring dulu. Nah, jadi kita bisa merasakan susahnya mendapatkan air. Ya, menyaring. Baru kemudian bisa kita bawa ke kebun bunga atau kebun buah kita. Itu cara yang pertama. Kita harus bersusah payah. Cara yang kedua, airnya itu sudah ditampung, sudah ada penampungan, bak-bak penampungan air. Jadi kita hanya tinggal ambil air dari bak-bak penampungan, kita bawa ke kebun bunga dan buah jiwa kita. Tapi tetap ada usaha. Usahanya apa? Mengambil tadi itu, datang ke bak penampungan, ambil air, angkat air itu ke kebun kita. Ya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, di beberapa tempat di kebun bunga kita, itu sudah disediakan keran-keran air oleh Tuhan yang bisa kita buka, kemudian kita ambil airnya dan siram. Ya. Nah, cara yang keempat, itu adalah cara yang paling mudah dalam mendapatkan air. Caranya yaitu apa? Tuhan memberikannya lewat air. Kita nggak perlu susah payah. Air itu dicurahkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, jadi ini adalah gambaran dari 4 tingkat hidup doa. Awalnya itu susah sekali Bapak Ibu. Susah konsentrasi. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang sibuk bekerja. Sibuk bekerja, jadi pikirannya itu kemana-mana. Itu susah untuk mempusatkan diri, ya, memfokuskan hati dan pikiran di dalam doa. Makanya saya katakan tadi 10 menit aja awal. Ya. Yang kedua itu mulai mudah. Yang ketiga lebih mudah lagi. Dan yang keempat paling mudah. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Nah, tadi saya katakan di dalam kebun itu ada bunga, ada buah, Bapak Ibu. Ya. Apa artinya? Kalau kita sering memberikan air, menyiram tanaman-tanaman yang ada di dalam kebun itu akan tumbuh. Bunga, tanaman-tanaman yang ada akan tumbuh dengan indah, berbunga, berbuah dengan subur, karena air yang membutuhkan. Coba kalau misalnya tanaman kita di taman, di kebun depan, atau misalnya di pot tidak kita siram, 3 hari aja kering. Ya. Demikian juga kebun jiwa kita. Kita harus menyiramnya dengan air, yaitu doa, supaya tumbuh subur, berbunga, dan berbuah. Bunga dan buah dari kebun jiwa kita itu adalah kebajikan-kebajikan yang akan muncul dari diri kita, dan orang-orang lain yang ada di sekitar kita bisa melihat, bisa merasakan. Ya,
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan itu seperti pemilik kebun ini, juga tukang kebunnya, tukang kebun jiwa kita. Dia yang menggarap kebun jiwa kita bersama-sama dengan kita. Tuhan yang menyediakan airnya. Tuhan yang menyediakan airnya, kita bekerja untuk mendapatkan air itu. Kita berusaha untuk mendapatkan air itu. Dan untuk itu dibutuhkan usaha dan kemauan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, semoga apa yang saya uraikan hari ini cukup jelas tentang 4 tingkat hidup doa. Sangat indah sekali Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih membaca buku ini. Saya belum melihat terjemahan lengkap dari buku Il Libro della Vita atau buku kehidupan ini di dalam bahasa Indonesia. Saya akan coba cari. Mungkin ada. Tapi kelihatannya belum Bapak Ibu ya. Hanya sekedar riwayat singkat dari hidup Santa Teresia Avila sebagai kisah Santo Santa. Tapi dari apa yang saya jelaskan, apa yang saya sharingkan, semoga ini bisa membantu kita untuk menjalani hidup rohani kita, hidup doa kita. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya akhiri pertemuan kita pada bagian ini. Pada pertemuan berikutnya, saya masih akan melanjutkan sharing saya berkaitan dengan pembelajaran tentang hidup kehidupan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.